Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan judul presentasi kami yaitu pengaruh sifat penting air terhadap transport yang terjadi di dalam siklus hidrologi. Yang beranggotakan saya Almira Nur Amalia dengan NIM 2051354 dan Tasya Amila Mirtasari, NIM 205130057. diawali dengan pengertian. Siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran pergerakan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus hidrologi inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif sama, di mana menurut para ahli total air yang di bumi mencapai 1,38 miliar kilometer kubik dan senantiasa bergerak secara dinamis dalam siklus hidrologi tersebut. Sifat hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek adalah air laut yang menguap ke atmosfer menjadi awan dan kemudian turun sebagai hujan. Yang kedua, siklus sedang adalah peristiwa di mana air permukaan menguap menjadi awan dan tertiup angin sehingga hujan turun di daratan. Yang ketiga, siklus sedang. Siklus panjang adalah awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin atau kondisi suhu di udara atmosfer saat itu sedang rendah, maka terjadilah hujan es. Tahapan siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Yang kedua, transpirasi, yaitu proses penguapan air dari tanaman melalui stomata. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Yang ketiga, sublimasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Yang keempat, kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Yang kelima, adveksi, yaitu perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal, misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Faktor yang menyebabkan pergerakan angin dan tekanan udara. Yang keenam, presipitasi, yaitu proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Dapat dikatakan juga peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Semakin rendah suhu udara, maka hujan yang dihasilkan menjadi hujan es atau salju, biasanya di bawah 0 derajat. Yang ketujuh, runoff atau limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Yang kedelapan, infiltrasi, yaitu proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah, dipengaruhi adanya gaya gravitasi untuk mengisi kelembapan tanah yang akan membentuk air tanah. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke laut dan memulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Selanjutnya adalah apa sih pengaruh sifat air pada siklus hidrologi? Pengaruh sifat air pada evaporasi yaitu yang pertama memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya. Yang kedua, pergerakan badan air secara vertikal karena pengaruh dari berat jenis. Pengaruh sifat air pada saat transparasi, yang yaitu memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya. Pengaruh sifat air pada saat sublimasi, yaitu memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya juga. Pengaruh sifat air pada saat kondensasi adalah memiliki tegangan muka lebih besar dibandingkan larutan yang lainnya. Pengaruh sifat air pada saat intersepsi, yaitu tegangan muka lebih besar dibandingkan larutan lainnya. Dan yang terakhir, pengaruh sifat air pada saat presipitasi adalah di mana tegangan muka lebih besar dibanding larutan lainnya yang mempertahankan bentuk sedemikian rupa, yaitu bentuk tetesan air, yang dimana fenomena ini terdapat pada permukaan air, sehingga permukaan air tidak mudah dimasuki oleh benda asing. Kekuatan elektrik yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan larutan lainnya. Lalu pengaruh sifat air pada saat runoff.
Yang pertama, transparan terhadap range panjang gelombang visible hingga UV, tidak berwarna sehingga sinar matahari dapat masuk dalam perairan untuk membantu proses fotosintesis tanaman air. Yang kedua, memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi, yaitu 2446 Joule per gram pada suhu 25 derajat Celcius dibandingkan pelarut lainnya, kecuali amonia. Yang ketiga, mempertahankan temperatur di dalam air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang keempat, berat jenis air maksimum pada suhu 4 cc sama dengan es yang mengapung di permukaan air. Yang terakhir, pengaruh sifat air pada saat infiltrasi. Yang pertama yaitu sebagai pelarut yang baik. Yang kedua, memudahkan transport nutrien maupun limbah. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya proses biologi dalam media air. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.